Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu pemirsa Seroja, seminar online Jawa Barat yang malam hari ini berkesempatan hadir dengan di sini sudah ada 210 partisipan yang tergabung pada malam hari ini. Sebagai informasi kami menggunakan meeting event, jadi mohon dimaklum jika Ibu dan Bapak tidak bisa melihat satu sama lain sebagai informasi. Nah, di sini pada malam hari ini ada narasumber kami yaitu Bapak Dr. Wahyudi dan saya sendiri sebagai host Farida Sri Indratini ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Dini Siti Anggraini sebagai moderator yang akan bertugas pada malam hari ini. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Ibu Dini. Kepada beliau saya persilakan. Baik, Ibu Farida, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita nanti pasti akan langsung dengan Pak Wahyudi, tetapi sebelum itu saya akan membacakan sedikit CV di sini, short CV namanya dari Pak Wahyudi, tapi Bapak masih tetap panjang Pak, walaupun short ya. Jadi Bapak Wahyudi, Bapak Dr. Wahyudi, beliau memulai karir di sekolah menengah tahun 1989, lalu memenangkan beasiswa tahun 1995 dari Indonesian Government untuk melanjutkan sekolah masternya di State University of New York atau SUNY at Buffalo, USA. Nah, setelah master degree, beliau juga melanjutkan sekolahnya kembali dengan memenangkan AusAid Scholarship untuk melanjutkan sekolahnya meraih Doctor of Science Education dari Curtin University of Technology, Perth, Australia di tahun 2004. Jadi luar biasa ya Bapak dan Ibu, S2 beliau di USA dan S3-nya di Perth, Australia. Lalu dalam karirnya beliau tadi sudah disampaikan awal karir sebagai guru di sekolah menengah. Kemudian beliau juga pernah di sini bekerja di Malaysia dari tahun 2006 sampai tahun 2010 di Penang, di Simeo-Rexam ya, di Simeo-Rexam. Lalu kemudian melanjutkan karirnya di Simeo Kitab and Matematik Yogyakarta. Oke. Lalu pertama mulai dari spesialis, lalu juga kemudian menjadi Deputy Director for Program, dan akhirnya menjadi direktur. Lalu selain itu juga beliau pernah di sini ke University of Tsukuba gitu ya sebagai Foreign Research Fellow di University Tsukuba Jepang untuk beberapa masa, dan selanjutnya seperti yang kita ketahui beliau juga di sini sebagai Deputy Director Program and Development dari Simeo Sekretariat Bangkok. Jadi luar biasa ya Bapak dan Ibu, karir dari beliau, kita banyak terinspirasi dari beliau. Nah, tapi karena hari ini temanya adalah mengenal lebih dekat Simeo seperti apa, karena memang beliau saat ini sebagai Deputy Director Program and Development, jadi orang yang paling tahu mengenai programnya Simeo Sekretariat saat ini, yang membawahi 26 Simeo Center yang ada di 11 negara. Oke, kita langsung saja ke Bapak Wahyudi. Bapak Wahyudi, selamat malam, Pak. Selamat malam Mbak Dini, selamat malam Bapak semuanya. Terima kasih. Oke, Bapak, kita di sini sudah terhubung dengan 222 partisipan, Pak. Luar biasa. Ya, terima kasih Mbak Dini. Baik, Bapak. Bangkok sama Indonesia sama kan ya Pak ya waktunya ya Pak? Betul Mbak, kita di zona waktu yang sama, cuma Yes. beda saat sholatnya beda Mbak. Sholat ya yang beda. Baik Bapak, barangkali mau menayangkan presentasi, silahkan Bapak, untuk yang globe icon-nya sudah ada di Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Tadi ada Pak Lukman tanya, kapan beliau lahir?
Iya benar, Iya, betul. saya lahir di bulan November tahun 66, Mbak. Ya. Dan saya lahir di Klaten, Pak Lu. Saya orang asli Jawa, insya Allah. Baik, kalau boleh, tadi Mbak Dini sampaikan ya, memang panjang lebar begitu. Terutama ini kan ada Pak Gatot di sini, ya. Terima kasih nih karena Pak Gatot jadi saya akhirnya ke sini, Mbak. Nasib. Oke, saya akan share. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, ya. Kelihatan Mbak? Oh, belum, Pak. Belum. Bu Farida sudah terlihat? Oke. Sudah, Pak, sudah terlihat. Ya, screen saya kelihatan. Belum, tapi sedang proses, Pak. Share content. Oke. Bentar ya. Ini memang apa itu berkaitan dengan ini Mbak, COVID pandemic nih. Memang kita Pak Gatot benar kok harus mulai apa mengoptimalkan teknologi untuk komunikasi jarak jauh nih. Belum Mbak, belum nampak nggih? Sudah, Pak, sudah. Sudah nampak? Oke. Sudah nampak. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, dengan judulnya nggih, ini mengenal lebih dekat bukan mengenal lebih jauh loh ya. Benar. Mengenal lebih dekat tentang Simeo, nggih. Kalau sudah hafal dari luar kepala, tadi saya sampaikan Mbak Dini, ini adalah organisasi antar pemerintah, terutama menteri-menteri pendidikan di Asia Tenggara. Isinya adalah untuk menjadi lebih meningkatkan understanding dan kooperasi pada pendidikan, sains, ya, pengetahuan serta budaya, ya, untuk kualitas kehidupan yang lebih baik di region kita. Ini usianya hampir sama dengan saya Mbak ya, 65. Wow. Ya, Pak. Cukup tua, lebih tua daripada ASEAN sebenarnya. Ya, bedanya adalah Simeo mungkin tidak begitu dikenal karena nggak ada di kurikulum pendidikan kita. Masih ingat waktu kita belajar di IPS SD, ASEAN ada di sana dan sebagainya. Tapi Simeo jarang. Uniknya di situ. Oke, untuk keanggotaannya kita ada 11 negara, yaitu ASEAN plus satu. Satunya adalah Timur Leste. Timur Leste bergabung saling kontak di tahun 2006. Kemudian kita punya 8 sebagai associate member. Ini member utama 11 negara. Kemudian associate member ada 8. Dan juga ada affiliate member. Kalau associate member itu negara, kalau affiliate itu adalah bisa organisasi. Ini contohnya adalah International Council untuk Open and Distance Education sejak tahun 99, Sukuba tadi Mbak disampaikan sebagai affiliate member kita, dia aktif sejak 2009. Tapi sebelumnya tahun 2007 dia sudah aktif dengan center-center. Jadi kenapa Sukuba bisa menjadi affiliate member? Karena memang sangat aktif. Satu syarat untuk jadi affiliate adalah aktif bekerjasama dengan center-center kita. Kemudian kita ada BC, FCU, dan juga China Education Association for International English. Ini anggotanya sangat aneh Mbak ya, dinamis sekali begitu. Nah, kemudian untuk organisasi sendiri, CMU itu, yang pertama kita ada namanya CMU Council. Anggotanya adalah para menteri pendidikan dari 11 negara. Kemudian secara bergilir, nanti salah satu menterinya akan menjadi Bapak Gatot izin. Bapak terima kasih Pak. Sebagai presiden daripada konsil tersebut. Buat tahun lalu Bapak Menteri kita Bapak Profesor Muhajir Effendi sebagai presiden daripada Simi Konsil untuk 2 tahun.
Nah, kebetulan pada tahun sekarang ini sampai tahun depan, jadi periodenya adalah selama 2 tahun itu, yang menjadi presiden daripada Simi Konsil adalah Menteri Pendidikan daripada Malaysia. Bahkan 3 kali nih, dari Pak Madali Malik, kemudian Pak Mahathir, yang terakhir, yang baru diangkat, sangat dinamis. Kemudian di bawah Simi Konsil, kita ada namanya Senior Sekretariat, yang berada di Bangkok, nih, itu sebagai headquarter kita. Nah, kita selain sebagai sekretaris yang mengkoordinasi semua center yang ada, kita ada 25 semi regional center dan 1 network. Di total kita ada 26 plus 1 semi area. Kita menyediakan training untuk pengembangan human resources, kemudian medical assistant, konsultasi, dan seterusnya. Nah, untuk yang fokus pada pendidikan Bapak Ibu, ada sebanyak 16. Kita lihat satu persatu. SEPS ini untuk center yang baru, ada atensi ekonomi filosofi, ada di Bangkok. Kemudian untuk higher education itu ada di Bangkok juga, private. Kemudian di Vietnam ada 2, Retract dan Cell. Di Filipina ada Innovative and Technology Education. Kemudian di Laos dan Kambodia masing-masing satu, ini juga termasuk baru. Exam, saya pernah di sana, ini juga termasuk. Nanti satu lagi yang di Beirut nih, dua center yang sudah sangat kuat sekali, sangat senior sekali. Semiusen untuk special education need, ini ada di Malaysia, dia juga termasuk baru, usianya sekitar baru 3-4 tahun gitu nih. Kemudian di Brunei ada untuk vocational dan technical education. Bapak Ibu guru bahasa Inggris khusus nih ada di Singapura, kita ada regional untuk education center di Singapura, ini sudah tua juga gitu bahasa. Kemudian Bapak Ibu pasti sudah kenal dengan Simulek nih, karena Simulek sangat aktif sekali di Jawa Barat nih, bawah arahan Pak Gatot, semuanya aktif, semua center yang ada di Indonesia. Nah, KITEP ini sebenarnya bahasa Inggris daripada PPATK ya. Kita punya 3 KITEP, yaitu untuk bahasa Jakarta, mana itu Radu Sengfeng itu. Kemudian kita Science, tadi Mbak Dini sudah menjelaskan detail tentang programnya Science, itu satunya Ki Hajar Dewantara Award, ya, sangat prestisius sekali. Dan insya Allah tahun ini nanti ada di bulan Desember. Mudah-mudahan ada yang ikut masuk nominasi. Kemudian di sini ada kitab in Mathematics yang tadi mulai tahun 2010 dari sana gitu, 2019. Kemudian nih yang paling musuh di antara yang dari Indonesia adalah Aceh. Katanya di Bandung Bapak Ibu, ini Jawa Barat untung center di sana nih. Satu tiket science, satu ini ya, dan parenting. Seperti disampaikan Mbak Dini, Mbak Ibu nanti kalau tertarik ya, monggo apa itu dikunjungi. Dan bagian besar daripada center-center ini menyediakan semacam beasiswa. Ya. Dalam artian untuk misalnya untuk Siki kita menyediakan training selama 2 minggu ya dengan berbagai macam tema, bisa Bapak Ibu ikut. Jadi saya melihat ada Bu Nung di sana nih, sekarang di Bunda itu bukannya yang di PPTK Matematika itu. Exam juga menyediakan beasiswa ini agak lama, sekitar 4 minggu, jadi siap-siap kalau mau nunggu 4 minggu cukup lama juga. Kemudian juga untuk seperti RLC, mereka macam a bit longer project, one semester begitu. Kemudian untuk yang mungkin tadi ini kita adalah center-center yang perlu Bapak Ibu kunjungi ya, karena programnya berkait langsung dengan pengembangan profesional daripada kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru. Selanjutnya
Simeo juga punya center-center yang fokus pada sains ya. Di sini ada SEMED di Bangkok, ini juga termasuk center baru ya, sudah mulai. Kemudian kita ada Tropical Medicine Network. Ini mereka sibuk sekali karena apa itu berkaitan dengan COVID pandemic. Networknya ada di sini di Bangkok. Kemudian kita ada yang Tropical Medicine di Malaysia, fokus pada microbiologi. Kemudian di Tropical Thailand juga ada, ya, selain network tadi. Kemudian ada lagi yang di Filipina untuk public health. Nah, ini juga sibuk dengan mengurusi COVID pandemic. Selain itu kita punya untuk pertanian Sirka, ini jadi Bapak Ibu yang mengempu di SMK ya, pertanian. Ada 2 center kita, satu Sirka di di Filipina, satu yang lagi adalah di tempat kita. Ternyata Jawa Barat punya 3 regional center daripada Semio, Geodrop, Kita Science, dan Jajab. Kemudian Jakarta kita selain Simulek, kemudian ada Kita in Language, dan ada satu lagi Rekon, Regional Center for Food and Nutrition, tentang nutrisi sekolah dan seterusnya. Nah, berikutnya yang bagian cultures, so far kita hanya punya 2 center. Yang pertama adalah Semio Chat, Culture, Heritage, and Tradition. Ini ada di Myanmar. Kemudian satu lagi untuk Sepapa, Archaeology and Fine Art, ini ada di Bangkok, Thailand. Jadi Bapak Ibu guru pengampu seni bisa belajar. Ini adalah beberapa role daripada kami, Simeo Sekretariat dan Simeo Unit yang lainnya, Center Network, ya, menyediakan pelatihan dan pengembangan manusia, ya, technical assistant dan konsultasi dan seterusnya gitu ya. Forum policy dialog. Bapak Ibu silakan cek tulisan begini. Masing-masing center punya program yang untuk misalnya selain training ada juga nanti konferensi ya, yang secara reguler. Begitu Sikis dan Sikim tahun ini akan mengadakan joint conference dengan tema STEM, Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan STEM kan? Kemarin di push benar-benar oleh Pak Gatot karena beliau ada di sini. STEM kita perlukan. Dan kita sekarang pun sedang menyaksikan bagaimana wabah pandemik ini menunjukkan kepada kita pentingnya teknologi. Pak Wahyudi, mohon maaf ada beberapa partisipan Bapak yang japri katanya suaranya Bapak tuh kecil terdengar di beberapa partisipan Bapak. Baik, coba. Bisa Sekarang lebih cukup jelas? Ya, Pak, siap. Terima kasih banyak. Kalau gitu saya pegangnya mic-nya. Oke. Ya, Pak, terima kasih banyak. Kemudian masing-masing center juga punya kegiatan penelitian dan pengembangan. Seperti tadi Mbak Dini bilang, Sikis memberikan grant research pada Bapak Ibu guru untuk melakukan entah action research, entah itu penelitian pada STEM dan seterusnya begitu. Juga publication dan information. Banyak sekali, hampir setiap center punya jurnal. Monggo Bapak Ibu yang hobi menulis silahkan submit tulisannya. Termasuk kami di sini, kita juga punya jurnal namanya Journal of Southeast Asian Education. Bisa mata pelajaran apa saja bisa dikirim ke kita. Nanti di bagian akhir ada untuk yang publication. Kemudian juga, of course, masing-masing share pasti akan punya unit namanya Partnership and Networking. Kata Pak Gadot, bekerja sendirian itu cepat, tapi juga cepat capek. Tapi kalau bekerja bersama-sama, kolaborasi, seperti Bapak Ibu malam ini, kita bisa mengerjakan banyak hal dan tidak terasa capek. Working together we achieve much better, kata beliau. Ini Bapak Ibu estimam daripada kami, kami itu punya banyak partner. Ini kaitannya dengan tadi, semakin banyak kita berkolaborasi, semakin banyak yang kita capai dengan lebih efisien.
bukan zamannya lagi nggih kita bekerja sendirian, katakanlah hebat sendirian. No, kata Pak Gatot, nobody is perfect. We need others, to achieve better and many more. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita punya ya untuk memberikan arah yang jelas kepada masing-masing center semuanya, nggih. Kita punya namanya Semio 7 Priority Areas ya untuk pendidikan sini. Secara ringkas, yang pertama fokus pada pendidikan usia dini. Ini core-nya daripada Semio CC. Kemudian addressing peer education ini untuk fokus kita kepada anak-anak putus sekolah, ya. Karena Bapak Ibu perlu ketahui, ya, ternyata jumlah anak-anak yang tidak sekolah secara formal banyak sekali gitu. Ini menjadi PR besar kita. Kemudian, nah ini termasuk yang sekarang kita hadapi Bapak Ibu, ya. How can we face the emergency like now, ya? Dan mungkin Bapak Ibu sudah melihat, ya, bagaimana katakanlah tanda kutip, ya, hikmah daripada COVID pandemic ini adalah kita disadarkan untuk atau dipaksa untuk mulai menggunakan katakanlah online platforms to communicate, to carry on, katakanlah untuk mengurangi hilangnya masa-masa yang memang harusnya kita kerjakan. Jadi begini Pak Ibu, impact daripada ini kan banyak sekali nggih. Anak-anak katakanlah belajar di rumah. Bagaimana kita bisa mengukur kualitas belajar di rumah tersebut? Kan nggak bisa secara dan kalau Bapak Ibu bisa browsing banyak sekali karena ini pandemiknya adalah global pandemic, semua mengalami. Kita kebetulan ini dua malam berturut-turut ya tadi malam sampai jam 1 itu di semacam webinar yang diselenggarakan oleh WISE di Doha sana gitu Mas Arisbudi tentang COVID respon daripada negara-negara daripada organisasi-organisasi ini yang bergerak di bidang pendidikan. Mau nggak mau nggih, nanti pendidikan kedepannya itu pasti akan berubah. Yang keempat tentang TVET, ini tentang vokasional itu nggih, punya centernya di Brunei. Kemudian ada lagi center baru yang di Kambodia. Kemudian ini adalah punya kita Bapak Ibu nggih, revitalizing teacher education, bagaimana menjadikan guru itu adalah first choice career. Bagaimana bagi yang belum menjadi guru, yang akan menjadi guru, dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan profesional daripada Bapak Ibu guru yang sudah in service. Ini tadi sudah saya sampaikan, hampir ada 16 center yang bergerak di bidang ini. Kemudian yang keenam adalah tentang higher education and research. Di satu center ada di Rahyat di Bangkok, tetapi seperti Sherka, Peotrop, walaupun dia di sains, mereka juga bisa melihat yang di sini. Yang terakhir adalah priority area untuk adopting a 21st century curriculum. Jadi bagaimana kita memanfaatkan kemajuan teknologi dan seterusnya, adopt teknologi into curriculum dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini apa itu khusus kami sendiri, kita sudah melakukan banyak kegiatan. Ini adalah legasi daripada Bapak Gatot waktu beliau ada di sini. Bagaimana kita mengimplementasikan 7 prioritas area pada pendidikan tersebut. Ya. Salah satu program kami adalah tentang CityVet Bapak Ibu. Jadi ini semacam exchange untuk mahasiswa atau untuk anak-anak SMK yang magang kejuruan ya. Jadi kita bertukar gitu. Prakteknya apa itu misalnya yang Indonesia ke Thailand atau ke Malaysia dan seterusnya begitu. Ya. Ini tujuannya untuk ini meningkatkan semacam memberikan wawasan yang lebih luas itu international experiences gitu. Mungkin untuk Bapak Ibu guru yang jadi SMK
atau yang di perguruan tinggi ada kejuruannya gitu nggih, bisa ikut di sini. Ini adalah perjalanan kemarin itu Bapak yang sudah mengikuti program CityCat ini. Kemudian si teacher, ya. Ini mungkin sekolah Bapak Ibu ada yang menjadi sekolah mitra daripada universitas kita. Banyak sekali dari kita hampir 200 universitas join pada program kita ini. Ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa keguruan, calon-calon guru kita ya, untuk katakanlah praktek mengajar di negara lain. Ya, kita sudah beberapa ini. Ini termasuk populer Bapak Ibu. Jadi terus kita agak sedikit juga karena dengan adanya wabah ini gitu, banyak kegiatan kita hampir semua yang banyak, hampir semuanya bukan banyak, terpaksa put on hold gitu, tunda sampai nanti benar-benar untuk everybody. Teachers. Kemudian kita juga punya Bapak Ibu nanti bisa dicoba untuk global physical literacy MOOC itu kan ya, ini ada yang kita dari Simulek ya, program officer application and oke, kita lanjutkan. Kita juga punya program regional assessment untuk siswa kelas 5 itu ya. Southeast Asia Primary Learning Metric. Oke. Mengukur tentang bahasa, matematika, ya, literasi, dan juga global. Ini unik. Ini kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan pizza atau Teams itu ya. Nah, ini adalah khusus untuk jurnal kita, jadi very unique, spesifik. Dan tahun ini, tahun kemarin kita selesai mengumpulkan data, dan tahun ini mengolah data dan nanti akan masih bisa didengar ya Mbak ya, jelas nggih hari ini? Jelas, tapi mungkin memang harus dipegang Pak mikrofonnya atau soalnya kadang hilang. kelas betul. Iya, oke. Baik, Bapak silakan Pak dilanjutkan. Ya, kemudian lagi nih Mbak, ini kita punya namanya Semi School Network, tapi to be honest at the moment kita baru akan mulai reactivate lagi nggih. Kita banyak, ini hampir ada 2000 sekolah yang masuk di dalam network kita nggih, di mana masing-masing kita memfasilitasi how can among the school in our network can exist together. Jadi bagaimana kita juga bisa memfasilitasi mereka, menghubungkan dengan unit-unit kita nggih, program-program kita. Kita juga pernah mengembangkan untuk online lecture series nggih, ada yang one to shot selesai dengan diri adik, ada juga yang certified, saya series selama 30 titik, kemudian nanti kita dapat sertifikat accomplishment, seterusnya begitu. Akan mulai reactive. Nah ini untuk yang Creative Camp ini sudah sekarang diadopsi karena Bapak udah bilang ya, menjadi camp kreatif ya, kita mau untuk guru. Ini serang kita nggak put lagi, karena kita akan serahkan ke Simulek ya, untuk yang regional. Itu serang ya, itu Bapak udah tahu semuanya. Bagaimana Bapak Dodot selaku koordinator to center itu intensifying this program for Indonesians ya, luar biasa dalam artian karena mau nggak mau memang harus dipaksa Bapak Ibu guru kita untuk ini semacam platform untuk kreativitas Bapak Ibu guru, meningkatkan, mengasah dan juga unjuk karya daripada
Bapak Ibu guru melalui ini di sini banyak sekali topiknya, ada 3D printing, applied robotik dan seterusnya gitu. Terima kasih pada Pak Gadot. Ya, itu. Saya ingat beliau itu nggih. Perlu hiu kecil untuk bergerak terus gitu. Dan Bapak Ibu harus bersyukur ya ada Pak Gadot yang akhirnya bisa mengumpulkan kita semuanya di forum seperti ini. Ya Mbak Dini ya, benar ya Mbak ya? Betul, Pak. Betul sekali. Iya. Jadi ini terus terang yang untuk C Creative Camp untuk sementara memang kita sedang mencari center yang bisa handle ya karena kalau kita semuanya kewalahan gitu ya. Tapi thanks Mbak Gadot. Di Indonesia sudah ada khusus Indonesian Edition untuk guru-guru, untuk murid. Dan karyanya sudah banyak itu Mbak. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi yang Mbak Dini sampaikan ada di sini belum saya tuliskan ini tapi salah satu adalah Ki di Bantar Awad ada di center. Nah, untuk yang ada di sekretariat kita ada beberapa award. Contohnya di sini adalah yang pertama CMU Australia Education Link Award bersama kami dengan pemerintah Australia. Ini mungkin bulan Juli nanti akan kita umumkan. Yang berikutnya adalah CMU Jasper Award. Ini bersama kita dengan Kanada ya. Nanti sekitar bulan Juli juga akan kita announce untuk call for participation. Nah, yang sudah kita launch adalah yang ini, Mbak. CMU nanti di next slide akan kemudian kalau Mbak Dini pernah ingat, kita juga punya Princess Mahasati Award ya, kurang lebih ya. Seperti Ki Hajar Dewantara Award untuk guru-guru yang katakanlah semua guru bertalenta ya. Exceptional teachers from Asia Tenggara begitu. Tapi untuk yang princess itu kalau nggak salah diambil satu terbaik Mbak. Kalau yang Ki Hajar cuma 1, 2, 3 ya kalau nggak salah ya Mbak ya. Jadi ini kan termasuk alumni daripada Ki Hajar Dewantara Award. Bisa cerita lagi tambah komplit. Betul Pak. Oke. Nah, ini yang pemenangnya tahun kemarin ya. Untuk yang ini tahun ini, monggo ini kita sudah dibuka Bapak Ibu. Nanti kalau sekolahan Bapak Ibu guru sekalian punya program how to solve the plastic issue, okay? Jadi tema untuk CMU Japan ESD Award tahun ini adalah addressing plastic problem for transforming communities. Bagaimana kita care dengan sampah-sampah plastik. Jadi seandainya sekolah Bapak Ibu punya program untuk zero plastik sampah, kemudian ada manajemen. Yang lebih penting lagi adalah sikap siswa. Jadi mengubah mindset bagaimana. Monggo nanti please visit our website. Also, I would like to encourage all school BF program to participate. Sekolah yang dari Indonesia pernah mendapatkan ini Mbak Presiden yang salah satunya adalah di MIN di Jajaran Yogyakarta tahun 2012 nggak salah waktu setelah gempa atau setelah Merapi meletus kaitannya dengan disaster risk reduction gitu. Kemudian juga untuk kalau nggak salah gimana ya sekolah yang di Pacitan juga pernah memenangkan. Monggo Bapak Ibu nanti saya harap mudah-mudahan dari Jawa Barat ada yang bisa siap untuk participate pada CMU Japan ESD Award ini. 2017 Pak dari Jawa Barat juga. Yang Pak itu ya Mbak ya. Oke. Juara pertama. Juara pertama ya untuk saving energy program. Oke. Ya dan kan terus berkunjung ke Jepang selama 1 minggu ya. Betul Pak. Iya. Jangan-jangan Mbak Dini itu. Betul. SMK 1 Bandung Pak, bukan saya. Baik. Mudah-mudahan tahun ini ada yang dari Jawa Barat lagi. Amin.
Kemudian Bapak Ibu, dalam sekarang ini kalau kita lihat kemarin harusnya saya ikut tapi terlalu sibuk. Cecep kemarin mengadakan semacam webinar, webinar atau katakanlah online konsultasi untuk ECCE dan parenting. Nah, seperti ini contohnya ini yang karena kami masih tersambung dengan Jogja terus mereka akan mengadakan ini. Sayangnya dibatasi hanya 30 peserta. Saya tanyakan, kenapa dibatasi? Toh tidak perlu bukan kelas kan, Boyo biar aja. Mungkin karena ini Bapak Ibu. Tapi saya akan minta kepada teman-teman di Sikim untuk entah nanti batch kedua atau gimana ya? Gimana kalau dibuka jangan terlalu 30 terlalu sedikit menurut saya Bu. Kalau Pak Kader bilang gitu, ya dibuka sebanyak-banyaknya begitu. Nanti masalahnya pada kapasitas daripada lalu lintas online kita gitu. Ini contoh daripada dan saya yakin Bapak Ibu di center-center lain juga terus terang saya belum bisa mengumpulkan data-data daripada semua center. Tapi ini beberapa contoh, Bapak Ibu, please visit our center related to our profession as teachers. Program-program yang disediakan, di offer daripada center-center terkait. Kemudian kembali ke kami, ini adalah beberapa publikasi daripada kami yang bisa sampaikan. Kita punya jurnal yang sudah mulai aktif daripada tahun 2017. Sementara kita maunya 2 isu tiap tahun. Tahun kemarin ini insya Allah tahun ini kita akan Bapak Ibu kalau punya pengalaman please write up and send to us. Kalau kita publish. Dan yang SIMEX ini biasanya berisi dengan kegiatan daripada 26 center kita. Dan kemudian ini adalah publikasi daripada hasil-hasil entah itu riset, development maupun kompilasi program daripada ini contohnya adalah tentang quality education in early learning menulis dengan kami dan untuk sebentar ya Mbak Enggi. Jadi in summary SIMIU sendiri adalah organisasi para menteri pendidikan yang di mana struktur ada konsil beranggotakan 11 menteri, kemudian di bawah konsil ada jadi pelaksana. Yang pertama adalah SIMIU sekretariat sebagai armnya daripada konsil untuk mengkoordinasikan 26 center yang tersebar di kalau sekarang baru 10 negara karena Timur Leste satu-satunya negara yang belum punya center gitu. Yang lainnya sudah punya center. Kita termasuk negara yang paling banyak senternya, yaitu ada 7 center. Nah, dari sana kita bisa mengkoordinasikan. Monggo nanti Bapak Ibu silahkan kunjungi dan seandainya Bapak Ibu ada yang ingin untuk kerja di center tersebut, saya kira lowongan banyak. Untuk saat ini Reksa masih membuka lowongan untuk menjadi spesialis khususnya untuk yang matematika dan sains. Mungkin sementara itu Mbak Dini, monggo nanti kita buka semacam tanya jawab. Terus kalau seandainya Bapak Ibu penasaran dengan tadi video yang saya sampaikan ke Mbak Dini tadi itu adalah perjalanan learning journey saya waktu masih ada di kitab. Perlu Bapak Ibu ketahui saya latar belakang kimia bukan matematika, tapi ternyata kerjanya di matematika terlebih dahulu dan di saya. Monggo Mbak Dini, saya kembalikan kepada Mbak Dini untuk diskusi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas paparan materinya luar biasa. Jadi kita bisa benar-benar lebih dekat kenal dengan SIMEO Sekretariat dan SIMEO Center yang ada di 11 negara secara sekilas, khususnya yang ada di Indonesia. Oke, Bapak dan Ibu, di sini untuk
YouTube link yang tadi Bapak share, sudah saya share juga Pak di partisipan, to all partisipan. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang berminat untuk menonton nanti videonya Bapak di sini tentang Magic Cards ya Pak ya. Silahkan untuk mengakses YouTube link tersebut ya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi paparan dari Bapak, lalu kemudian mungkin kita akan buka untuk session tanya jawab ya. Di sini sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, kita bacakan saja ke atas dulu. Silakan, Oke, Mbak. sebentar, betul, sebentar Pak. Oke, soalnya ini banyak yang chat, mau private maupun to all panelists. Bapak katanya kalau ini pertanyaan menarik, untuk guru olahraga atau penjas, Bapak ada program atau enggak Pak dari Simeo? Gitu Pak. Silahkan Pak, ini penanyanya dari sebentar Pak Agus Gunawan, SPD. Kenapa langsung di sharing ke Bapak? Karena saya juga belum pernah dengar gitu Pak. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Agus. Wah, ini pertanyaan yang apa itu? Gimana saya menjawabnya? Untuk guru olahraga, very good question. Ini ini bukan guru SD Bapak nggih? Pastinya guru mata pelajaran olahraga nggih? Iya, beliau guru mata pelajaran olahraga Pak. Kira-kira bisa diakomodir nggak ada program misalnya untuk guru olahraga atau bagaimana Pak dari Simeo? Kalau untuk pelatihan guru olahraga, sampai sekarang saya belum pernah ada Mbak. Untuk pelatihannya loh nggih. Tapi kalau misalnya Bapak punya semacam pengalaman apa nggih, misalnya mengajar olahraga dengan metode apa begitu nggih? Ya, monggo Pak. Itu saya jadi ingat waktu Bapak Ibu tahu lesson study ya? Ini mungkin nggak menjawab Iya. langsung ya. Kalau kalau center mana yang mengurusi tentang guru olahraga Mbak? Kayaknya belum belum begitu itu belum begitu ada nggih. Tapi kalau kaitannya dengan guru olahraga yang bisa terlibat program kami ada Mbak. Saya coba contoh begini. Jadi kalau Bapak Ibu kenal dengan lesson study, jangan-jangan kan pada mata pelajaran yang sulit gitu. Dulu kayak pokoknya lesson study untuk misalnya untuk fisika, biologi, matematika, pokoknya sulit ini. Tapi ternyata kemarin ada siapa bilang apa itu kalau kita bilang sulit semua mata pelajaran sebenarnya sulit. Sebenarnya loh ya. Februari kemarin waktu kita ikut simposium di Sukuba, kita dibawa ke namanya saya pikir kita mau dibawa ke matematika atau sains. Enggak, pelajaran adalah pelajaran olahraga. Jadi di sana guru berkumpul bagaimana mengajarkan olahraga yang kaitannya dengan langsung dengan ABCD begitu Pak. Jadi apa itu gimana ya saya mau maksudnya gitu. Itu Bapak Ibu semua mata pelajaran termasuk olahraga ada forum untuk bisa ditampilkan. Kan gini Pak Agus, misalnya apa itu Bapak punya pengalaman tentang apa mengajar olahraga atau apa cara apa gitu bisa ditulis nanti bisa di share ke di dalam forum entah itu seminar yang kita selenggarakan. Mungkin nggak bisa menjawab pertanyaan tuntas ya Mbak ya, tapi gambarnya kurang lebih seperti itu. Ini Bapak Ibu seharusnya bulan November ini kita mengadakan apa yang kita sebut dengan semi kongres. Tapi karena keadaan ini maka semi kongres kita undur sampai bulan Januari 2021. Monggo nanti seandainya Bapak Ibu punya bahan paper ya, nanti apa bisa dikirim ke kami. Jadi apa kita akan launch call for papernya insya Allah di bulan. Mohon maaf aku sini apa saya belum bisa menjawab secara tuntas. Jadi di center mana nih? Tapi kayaknya bisa deh, walaupun nggak langsung terkait dengan bidang olahraga gitu. Mbak Dini. Iya, Bapak. Oh, Bapak mohon izin mengingatkan laptopnya 10 menit lagi. Tadi ada pop up
takutnya nanti turn off tiba-tiba Bapak mungkin di charge dulu. Di ya di SMKN 1 Bandung ada Pak guru olahraga yang ikut sebagai guru penggerak waktu pas ISD Japan Awards gitu, Saving Energy Program. Jadi walaupun bukan dari guru IPA, tapi kan beliau bisa berkolaborasi menggerakkan siswa-siswa untuk saving energy program dari hal-hal yang paling sederhana gitu, penghematan energi. Mungkin ini Pak sedikit sharing saja. Yes, keren Mbak, itu menjawab itu berarti ya. Terima kasih Mbak ini. Sama-sama Bapak. Oke, selanjutnya Pak kita beralih ke Ibu Naning Marliani. Bapak dan Ibu, sekali lagi kalau misalnya di sini kita bisa chat memang bertanya, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau langsung bertanya juga silahkan. Bapak dan Ibu cukup klik raise hand saja. Bisa terlihat mungkin di sana ada raise hand ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa secara interaktif berkomunikasi dengan Pak Wahyudi. Oke Pak, tadi alhamdulillah Bapak sudah menjelaskan. Lalu yang kedua mengenai pertanyaan dari Ibu Naning Marliani. Bagaimana Pak caranya agar kita bisa bergabung dengan kegiatan di Simyorixem dari Ibu Naning SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Ibu terima kasih atas pertanyaannya. Bapak silahkan Pak ditanggapi. Untuk bisa bergabung kegiatan gitu ya, apa itu mendaftar dari bisa juga boleh. Biasanya ini Bu ada semacam alur nih, center untuk pemeriksaan. Biasa mereka mengirim ke negara negara anggota. Jadi dalam ini kalau yang ke Indonesia mengirim ke PKLN. Nanti dari PKLN nanti akan diteruskan ke Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari sana nanti diteruskan kepada guru-guru gitu. Prosesnya seperti itu Mbak Dini. Sama halnya dengan misalnya untuk yang semio kitab in mathematics, science maupun language ya, walaupun ada, biasanya mereka langsung nggak lewat PKLN karena apa? Untuk kita kan, kecuali yang peserta dari luar Indonesia, mereka sama prosesnya, mengirim ke kementerian masing-masing untuk mengirimkan calon peserta begitu. Jadi untuk ke Rexam biasanya nanti ada pengumuman dari PKLN, kemudian dari PKLN ke Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Nanti ada training untuk guru-guru sekolah dasar, training guru-guru SMP, SMA, ya, tergantung daripada topik yang ditawarkan gitu. Oke, ya. Memang tidak bisa langsung ada kesan itu, kecuali ada yang memang program langsung terbuka untuk umum begitu. Baik, Bapak terima kasih banyak. Jadi untuk guru-guru memang yang regional training ya Pak ya, untuk yang Riksem misalnya, kalau misalnya dari untuk yang di luar negara memang ke BPKLN ya, BKLN ya Pak ya, untuk nantinya ke Direktorat sekolah seperti itu. Lalu Bapak ini ada pertanyaan dari Pak Dede Rahayu, guru dari SMA Negeri 1 Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Ini sahabat saya Bapak, Pak Dede Rahayu. Mungkin bisa langsung bertanya kepada Pak Wahyudi, karena pertanyaannya ini ada berapa ya? Coba Pak dilihat, ada 4, ada 5, 5 pertanyaan. Jadi mungkin bisa langsung Bu Farida dicari atas nama Bapak Dede Rahayu, sahabat saya dari wilayah 12, KCD 12 kalau tidak salah. Ini PJ wilayahnya ada Bapak Alam Bahtiar. Bapak Dede Rahayu, guru dari SMA Negeri 1 Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Sudah ketemu Bu Farida? Sudah ketemu Mbak ini Pak. Wah, ini 5 pertanyaan. Iya, mungkin bisa langsung Pak bertanya, bisa biar lebih baik. Apa yang melatar belakangi semio didirikan dan mengapa hanya 11 negara saja yang tergabung ya? Iya. Pak Dede? Ya, silakan. Bisa mungkin di unmute suaranya Pak Dede, bisa bertanya langsung kepada Pak Wahyudi. Ya, silakan, sudah dinyalakan. Bu Dini, Bu Farida, selamat malam Pak Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Dede Rahayu Pak. Saya merasa senang bisa bertemu dengan Bapak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Tadi terkait dengan pertanyaan saya. Yang pertama, apa yang melatar belakangi Simeo ini didirikan, Pak? Dan mengapa hanya
11 negara saja yang tergabung di dalamnya. Itu sedangkan berdirinya sebenarnya ini kan dari tahun 1965. Yang pertama, yang kedua, bagaimana keterlibatan dari masing-masing pemerintah, terus Kementerian Pendidikan dalam melaksanakan berbagai program yang ada di Simeo. Dan alhamdulillah di awal tahun 2019 ditugaskan di Australia, Pak, di Monash University. Nah, di sana juga belum masuk tuh kelihatan dari teman-teman Australia banyak yang mengharapkan bisa masuk juga ke Simeo yang ada di Thailand, Bangkok ini. Yang ketiga, Pak, mohon maaf nih pertanyaannya cukup banyak. Berasal dari mana sajakah anggaran yang menjadi faktor penunjang kegiatan Simeo ini berkaitan dengan keterlibatan 11 negara itu, Pak. Dan yang keempat, di antara program Simeo yang ada saat ini, mana yang menjadi program unggulan atau prioritas dan ikon Simeo dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan di negara-negara anggota. Nah, yang terakhir, Pak, apa kontribusi Simeo terhadap perkembangan dan perubahan kurikulum, khususnya yang ada di Indonesia sendiri? Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dede Rahayu. Wah, ini bonusnya banyak sekali nih. Kalau kita lihat latar belakangnya Bapak Ibu, ini karena didirikan pada tahun 1965, waktu itu kita tahu di regional kita, waktu itu perang Indo-Cina antara, kalau nggak salah mudah-mudahan saya benar, jadi perlu semacam kerjasama. Kalau Bapak Ibu lihat sejarahnya, nanti tidak semua tiba-tiba menjadi 11. Waktu itu yang aktif adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, kalau kita lihat dari slide tadi, jadi yang melatar belakangnya adalah itu, Pak. Kita nggak bisa maju sendirian, harus ada kerjasama begitu. Singkatnya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian mengapa hanya 11 negara saja yang tergabung? Karena memang di sini negara yang ada di Southeast Asia adalah itu saja, Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan ASEAN, Timor Leste belum masuk ke ASEAN, walaupun dia ada di Asia Tenggara. Kemudian ini Bapak mudah-mudahan bisa menjawab, Bapak Ibu, CMU itu salah satu organisasi yang menjadi benchmark. Karena misalnya di Asia Selatan, tidak ada organisasi yang solid dan masif kontribusi secara signifikan terhadap region begitu. Ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Dede berikutnya begitu. Ya. Ini bukan karena saya ada di sini, tapi melihat saya baca untuk short organization, kita menjadi benchmark. Banyak sekali yang dari Afrika, dari itu dibandingnya tempat kita begitu. Kemudian bagaimana keterlibatan dari masing-masing pemerintah dalam melaksanakan program. Ini uniknya Pak Bu. Kita diberi mandat oleh 11 Menteri Pendidikan dari 11 negara. Untuk apa? Untuk membantu peningkatan mutu daripada negara-negara tersebut. Kita sih maunya maju bareng semuanya tapi kan nggak bisa. Karena apa? Dan masing-masingnya juga sangat unik begitu. Jadi ini kaitannya dengan pertanyaan berikutnya, tentang anggaran. Masing-masing negara iuran, Bapak. Dalam artian begini, untuk SEMO Sekretaris sendiri, itu anggaran adalah dari iuran negara-negara anggota. Yang besarnya tergantung pada indeksnya, yaitu proporsional lah nih. Kemudian untuk masing-masing center, jadi misalnya di Indonesia ada 7 center, Nah, Indonesia sebagai host bertanggung jawab atas anggaran tersebut. Sama, Ireksam di Malaysia itu anggarannya ditanggung disokong penuh oleh pemerintah Malaysia. Jadi pokoknya yang negara yang menjadi host bertanggung jawab pada anggaran center tersebut. Entah caranya bagaimana. Contohnya gini Bapak Ibu. Contoh jadi kalau yang di center kita memang biayanya adalah biaya daripada Kemdikbud, APBN begitu. Ada center yang unik, misalnya contoh ekstrim adalah di
Singapura, RIC. RIC nggak dianggarkan tapi diberi fasilitas. Contohnya gedungnya untuk penginapan. Nah, dari sanalah sumber dana dan sebagainya. Kemudian yang keempat tadi, mana yang menjadi program unggulan atau prioritas dan menjadi ikon senior dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan negara-negara anggota. Ini lalu apa Pak? Semuanya menjadi ikon ya Pak, karena apa itu contohnya tadi untuk yang ada City Fair, City Girls, kemudian Semio Award untuk itu adalah untuk ikon-ikon peningkatan pendidikan guru. Kemudian ada juga untuk yang misalnya yang contoh yang paling sederhana. Kita ada namanya forum para menteri Bapak. Nanti ya, tiap 2 tahun sekali Bapak para menteri ketemu Bapak. Itu adalah forum tertinggi para menteri untuk berdiskusi arah mana pendidikan di Asia Tenggara berjalan ke arah ke depannya. Contohnya tahun lalu di Malaysia pada pertemuan keempat dialog para menteri. Jadi mereka ini apa Bapak Ibu implikasinya sekarang ini. Para menteri bersepakat pokoknya mau nggak mau teknologi itu harus digunakan untuk pemercepatan peningkatan mutu pendidikan. Sekarang kelihatan apa itu dengan adanya wabah COVID ini kelihatan apa itu komitmen to action daripada para menteri ada manfaat. Mau nggak mau ini kita dipaksa ini Mbak. Bagaimana menggunakan utilize teknologi untuk kepentingan pendidikan. Jadi Bapak apa itu hampir semuanya apa program kami adalah ikonik Bapak. Kita nggak bisa membedakan. Ini nggak penting, semuanya penting begitu. Nah ini yang menarik nih. Apa kontribusi Simeo terhadap perkembangan dan perubahan kurikulum yang ada di Indonesia maupun di negara lain? Ini Pak susah dijawab Bapak. Karena masing-masing negara punya apa nih? Punya kepentingan. Tapi memang Bapak betul. Di Simeo kita mengusahakan ada semacam standar kurikulum untuk regional kita. Jadi masalahnya nanti kita sudah ada sekarang Pak untuk yang Science and Mathematics, ini produk daripada Simeo Exam, ini juga perjalanan yang sangat panjang gitu ya, untuk menyusun kurikulum standar matematika dan sains. Ya. Masalahnya adalah ini sudah di-endorse di para menteri, tapi negara itu mau memakai atau enggak itu adalah kebijakan daripada masing-masing negara tersebut. Nah, kalau Bapak tanya khusus untuk yang di Indonesia ini kebetulan saya kemarin waktu apa Pak Kadot di sini lu gencar sekali untuk STEM bisa untuk semuanya. Semua mata pelajaran bisa masuk dimasukkan ke STEM ada yang STEAM masuk art ke sana, ada yang STEM ada agama masuk juga boleh dan seterusnya gitu Jadi yang intinya adalah kurikulum yang menjadikan siswa sebagai sentral, sebagai subjek, bukan sebagai objek, begitu. Ya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Dede. Mungkin nggak bisa menjawab secara tuntas. Monggo nanti kalau misalnya ini bisa diskusi, bisa jawab ke saya. Baik, Bapak terima kasih atas tanggapannya, Pak Dede. Mudah-mudahan tidak puas ya, biar nanti bisa mungkin berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Wahyudi di lain kesempatan. Ya, mudah-mudahan Bapak juga berkenan untuk mengisi seroja di lain waktu. Baik, selanjutnya Bapak ini juga ada pertanyaan dari Bapak Lukmanul Hakim. Di sini yang pertama adalah beliau menanyakan tentang STEM. Oke, di sini beliau mengampu BK dari apa yang saya baca. Kemudian kira-kira Bapak katanya apakah STEM itu bisa memasukkan atau ada kontribusi dari guru BK-nya kira-kira seperti itu. Oke, adakah di Indonesia sekolah yang sudah menerapkan STEM dengan baik? Gitu. Jadi selain memang beliau memang jurusannya BK, lalu bisa kontribut nggak di STEM atau bisa mengajarkan STEM, pendekatan STEM gitu ya lewat BK. Dan beliau juga bertanya apakah di Indonesia ada sekolah yang sudah menerapkan STEM dengan baik. Lalu serta bagaimana
serta bagaimana keadaannya di luar negeri, terutama di Asia Tenggara, penerapan STEM itu. Mungkin itu dulu, Pak. Satu pertanyaan, nanti dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Takut Bapak nanti lupa ini karena pertanyaannya juga banyak. Oke, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak tentang STEM tuh nggih. Waduh. Eh, untuk Bapak Ibu guru pengampu BK bisa nggak apa terlibat langsung di dalam STEM nggih? Ya, seharusnya bisa seharusnya Bapak Ibu nggih. Karena STEM di sini adalah apa pendekatan nggih. Pendekatan yang mengaktifkan istilahnya cross cutting kurikulum. Jadi memang bukan pendekatan pembelajaran tradisional talk and talk ya, tapi lewat macam apa ya, kolaborasi para pengampu gitu. Sebenarnya Mbak Dini bisa menjawab ini karena apa itu sekolah mana yang mereka STEM kan sekolah Mbak Dini sudah melakukan STEM itu. eh, ada Bapak kayaknya di Jawa Barat juga nih ada sekolah yang memang STEM-nya maju kok. Yang sekolah Islam pun Mbak Dini. Ingat nggak? Mbak? Apa itu kita sering juga dapat undangan mereka sering mengadakan forum untuk lomba gitu. Kalau Pak Lukman tadi Pak Lukman tanya sekolah ada nggih di Jogja ada Mbak Dini mungkin kenal Mbak iya nggih Mbak Nur Fitriani dari Iya, Pak. Jurusan Dari SD Nur Jurusan Fitriani. Iya, betul. iya iya Iya. itu apa luar biasa juga nggih jadi apa tidak menggunakan kalau yang tadi yang Al Hikmah kalau nggak salah yang di Bandung itu memang apa nggih ada robotiknya yang maju segala macam itu nggih ya. Kalau yang di Nusan kan dengan alat sederhana tapi anak apa itu dilibatkan untuk melihat masalah kehidupan nyata kemudian bagaimana menyelesaikan menurut mereka nggih bukan penyelesaian tuntasan nggih menggunakan pendekatan luar biasa banyak di YouTube-nya juga tuh Mbak. Jadi kalau ini saya sebagai guru Pak nggih, saya adalah pendekatan yang alternatif, lain daripada pendekatan tradisional kita. Kita mengaktifkan murid dan juga teman-teman guru sejawat untuk berkolaborasi. Masalahnya adalah yang kita terbentur dengan kurikulum. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah masih dikejar-kejar dengan administrasi nggih? RPP ini itu masih ya. Itu yang kadang menghambat apa itu. Sebenarnya kalau penyederhanaan regulasi dan sekarang katanya Mas Menteri menyederhanakan Mbak RPP itu selembar loh RPP Iya, betul, Pak. Sekarang nah, penyederhanaan menjadi itu 3 momen yang bagus poin. nih apalagi kita meniadakan UN nih itu momen yang bagus juga bagaimana kita fokus kepada apa kalau tadi malam istilahnya itu bagaimana learner jadi siswa itu dengan apa yang dipelajari bukan yang aja lagi tadi Mbak Iksan tadi Mbak bukan tadi Oke, Bapak mungkin ini nomor 2 katanya Bu Farida mohon dibantu. Mungkin ada dari Pak Lukman ingin menyampaikan pertanyaan langsung karena katanya pertanyaannya sangat panjang dan banyak yang ingin boleh ditanyakan. Bapak silahkan. Oke, Pak Lukman Nol Hakim ya, Bu Farida. Mohon untuk dibantu supaya di-unmute audionya. Sudah Bu, silakan. Oke, Pak Lukman bisa dengar suara saya, Pak Lukman? Ya Bu, sudah bisa cek apa suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Bapak. Silahkan, Pak. Pak Lukman nih Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lukmanul Hakim, guru BK baru dari SMA Negeri 1 Arjawinangun. Kebetulan dulu muridnya Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP, Bapak saya kuliah di Malang kebetulan. Jadi sangat paham dengan beliau. Tadi pertanyaan yang pertama sudah sedikit dijelaskan tentang STEM, yang kedua kaitan dengan pertanyaan saya Pak, yang di 7 prioritas SIMEO 2015-2023, di poin 2 itu mengatasi hambatan terhadap inklusi Bapak. Kenapa poin ini penting dan menjadi prioritas, serta bagaimana perhatian dari pemerintah Indonesia, pemerintah dari
Asia Tenggara berkaitan dengan inklusi ini, Bapak. Karena di dalam BK itu menjadi hal yang masih didiskriminasikan, Pak. Dan kadang guru-guru tidak memandang ini hal yang penting. Kadang di anak itu terkesan kayak mentalnya didropkan, Pak. Oleh karena itu saya tertarik menanyakan ini kenapa menjadi 7 prinsip terhadap anak inklusi ini, Pak. Yang kedua berkaitan dengan revitalisasi pendidikan guru. Kenapa revitalisasi pendidikan guru ini menjadi prioritas di Simeo tahun 2015 sampai 2023, Bapak? Dan bagaimana kualitas pendidikan guru di Indonesia dengan di Asia Tenggara itu kira-kira Indonesia ini agak posisi tinggi, rendah, atau yang biasa-biasa saja ya, Pak? Karena di sini saya ingin mengetahui juga informasi dari Bapak langsung berkaitan dengan yang ada di Asia Tenggara khususnya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Terima kasih Pak Lukman. Ini terus terang saya agak sudah mulai tua Mbak, jadi kadang hilang. Yang pertama tadi tentang inklusi ya. Iya betul, tentang inklusi. Addressing Kenapa barrier to menjadi inclusions. Okay. ya, 7 priority area Pak dari Simeo tentang inklusi, betul. Memang kaitan dengan Pak Lukman sebagai guru BP nggih. Pak Lukman untuk inklusi nggih tidak sekedar putra-putra kita yang berkebutuhan khusus itu juga ada yang apa? Karena terlalu pandai atau karena kurang cepat belajarnya nggih. Juga ini Bapak tadi dikatakan nggih, banyak anak-anak kita yang nggak terganggu karena nggak bisa akses nggih. Contohnya anak-anak kita yang ada di ladang di Malaysia sana Mbak, tanpa dokumen, tanpa akses, itu pemerintah sangat concern nggih. Itu termasuk daripada prioritas nomor 2 nggih, addressing barrier to inclusion. Anak-anak yang drop out, yang anak perjalanan, itu mungkin yang dimaksudkan Pak Anu nggih. Ini kan kita Mbak untuk yang Pak Lukman yang Eva nggih, education for all. Pokoknya no one left behind. Jadi semuanya harus kita rangkul. Nah, khusus untuk apa itu alasannya kenapa Pak nggih? Jadi kalau mungkin tadi Pak Lukman fokus ke yang pendidikan khusus untuk luar biasa yang karena memang entah itu karena apa spesialis untuk yang jaksa, yang intas, kalau nggak salah kita sudah menggalakkan untuk pendidikan inklusi gitu. Bagi yang memang mampu, jadi tetap masuk ke sekolah reguler. Fasilitas daripada keinklusivan tadi begitu ya. Pak Lukman ringkas nih, harus kita layani semuanya. Baik itu karena keadaan fisik dan mental maupun karena keadaan geografisnya, keadaan sosioekonomiknya begitu. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua tadi kualitas pendidikan di Indonesia kira-kira ada di grade apa Pak? Ada di atas kah atau misalnya menengah? Saya ingin kembali tanya, kenapa kita perlu tahu itu? Baik, itu sangat sensitif sekali Bapak Ibu nggih. Kita nggak sampai sekarang kita belum ada katakanlah itu. Kalaupun Bapak Ibu ingin tahu mungkin lebih pada yang lewat PISA dan sebagainya itu nggih. Teams ya Pak ya, PISA, Teams. Iya, betul. Tapi kalau dari pengalaman pribadi saya, nggih, selama lebih dari 10 tahun di kesemaiwan nggih, saya pernah ke Kamboja, ke Laos, ke Brunei, Timor Leste untuk training guru-guru beragam. Dan kalau Pak Lukman menanyakan, kita alhamdulillah teman-teman guru kita sangat luar biasa antusias untuk mengembangkan diri dan kita punya cukup katakanlah fasilitas yang penunjang yang luar biasa. Contoh ekstrim Bapak Ibu, kita ke Laos, Kambodia itu kita tahun 70-an, Bapak Ibu bayangkan. Tapi ya itu Bapak kita nggak bisa judge kan. Jadi ini contoh ekstrim lagi, Singapura itu nggak kurang apa-apa Bapak Ibu. Tapi teman-teman guru-guru Singapura, mereka itu ingin belajar bagaimana teman-teman guru yang nggak punya fasilitas apa-apa tapi bisa mengajar dengan baik. Gitu. Jadi kalau pengamatan saya, teman-teman kita sudah lumayan luar biasa. Indonesia banyak orang pintar, banyak guru yang berprestasi, dan insya Allah berikhlas semuanya. Itu Pak Lukman ya. Jadi apa itu insya Allah kita masih
leading juga bandingkan. Baik, Bapak. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Mudah-mudahan Pak Lukman juga masih tidak puas ya nanti bisa dilanjutkan bertanya kepada Pak Wahyudi. Di sini ada ini Pak, no one will be left behind, itu kayak ininya Liverpool Pak. Oke, tapi mengenai inklusi Pak, kalau tidak salah ingat untuk yang dulu itu dengan Australia Pak, yang Saela itu juga pernah membahas tentang yang temanya tentang inklusif, tentang pendidikan inklusi. Jadi sebenarnya sekarang itu banyak banyak juga ya Pak ya tema-tema yang mengusung tentang adanya pendidikan inklusi gitu seperti itu Pak. Tahun 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah tuh Pak yang Saela itu. Iya. Oke, yang dengan Australia. Sebenarnya sampai sekarang tetap jadi prioritas juga, Mbak. Prioritas ya, karena termasuk 7 priority area itu. Kita menurunkan semua dari SDG, United Nations, dari perhatian kita semuanya gitu. Ya, betul Pak. Jadi menurunkan dari SDGs ya Pak ya, Sustainable Development Program. Kita mengarah ke sana. Karena masing-masing member countries akan mencapai ke sana, Mbak. Maka program kita di-align sejalan dengan. Oke, Bapak terima kasih. Jadi programnya Simeo itu pasti inline dengan yang SDGs program ya Pak ya. Kalau nggak salah SDGs itu ada 20 program ya. Mungkin dikerucutkan apa yang paling benar-benar krusial banget untuk dilaksanakan di Asia Tenggara menjadi 7 priority area. Oke, next. Oke, silakan teruskan. Enggak, Bapak silakan dilanjut saja, dikiranya sudah. Kalau yang SDG tadi itu apa ada 17, nggih. Dan untuk pendidikan tadi ya. Pendidikan itu ada di SDG nomor 4, quality education. Nah, untuk 7 prioritas tadi nggih diturunkan dari SDG nomor 4 gitu. Oke. Baik, 17 ya Pak ya. Yeah. Baik, terima kasih Pak koreksinya. Oke, di sini ada Ibu Devi Indah Haryani, to all panelists bertanya, apakah ada perekrutan untuk mengikuti program Simeo Pak gitu. Bagaimana caranya kita bisa bergabung di programnya Simeo, khususnya Kitab in Language. Saya pikir mungkin Ibu dari bahasa mungkin background-nya ya, background education-nya nih Bu Devi Indah Haryani. Gimana Pak untuk bisa bergabung di program-programnya Simeo Center? Kira-kira tips dan trik dari Bapak seperti apa? Bu Devi silahkan langsung pantau nggih websitenya Sikil. Simeo Kitab in Language, Sikis. Jadi mereka itu punya program-program reguler yang akan pasti ada semacam katakanlah seleksi gitu nggih. Ada yang program reguler mingguan, dalam artian apa itu program itu selama minggu, ada yang 3 hari dan seterusnya. Monggo itu silakan hubungi ke masing-masing sana nggih. Pantau. Kita yang harus aktif. Nggak mungkin apa itu kita didatangi karena sekarang informasi itu di mana-mana, tapi kita harus mendatangi informasi tersebut. Gitu nggih. Ada saya kira di Sikil itu ada entah itu workshop 3 hari, kemudian seminar, conference, kemudian course yang mungkin seminggu 2 minggu dan seterusnya begitu. Jadi Ibu harus aktif ya mencari informasi tersebut. Ada pendaftaran langsung daftar begitu. Enggak. Yang paling efektif Pak follow Instagramnya Simeo Center. Ya, jadi langsung kalau ada informasi itu masuk notifikasi kita gitu. Iya. Gitu. Ini kan lebih ke saya kan tapi jarang. Saya nggak punya Instagram. Betul Mbak ini ya. Please follow Instagram ataupun Facebook. Mereka punya media sosial yang akan memberikan pengumuman begitu. Termasuk tadi di simbol sekretariat tadi ada juga monggo di follow up nanti. Terutama untuk yang konferensi gitu. Oke, Mbak. Iya, baik Bapak terima kasih atas tanggapannya.
Ini Pak, pertanyaan lagi dari Bu Titin Agustini, sebelum nanti untuk kita cek yang raise hand lagi ya, supaya bisa langsung nanti berkomunikasi dengan Bapak. Pak, katanya ada program untuk pengawas sekolah tidak, background-nya bahasa Inggris, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Titin Agustini. Program untuk pengawas Jadi, sekolah, Pak. ini untuk pengawas sekolah ini apa? Di Sikim ada Bu, nggih, di Sikim untuk pengawas. Kemudian di Sikis juga ada. Untuk yang bahasa Inggris bagaimana ya? Nanti kita tanyakan ke Sikil. Gini Bapak Ibu, kalau nggak salah, ini kemarin waktu Bapak Garut masih ada di sini, kita semacam ada gini Mbak Deni, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Namanya customized program. Jadi program yang nggak ada secara reguler di masing-masing center, tapi Bapak Ibu kok pengen perlu, Bapak Ibu bisa request. Jadi misalnya ada musyawarah pengawas kepala sekolah satu kabupaten, nggih, mungkin request. Bapak Ibu, Bu Titin, nggih. Ini Ibu, masing-masing center punya apa ya namanya semacam program yang kita sebut tanda kutip in country, nggih. Jadi misalnya Bapak Ibu MGMP, MKKS, MGPS, musyawarah pengawas setelah nggih ya satu kabupaten. Ingin khusus apa begitu nggih? Bapak Ibu bisa menyurati ke center-center tersebut. Yang di Indonesia sama misalnya seperti Sikim, Sikis, nggih, untuk entah itu kurikulum yang baru, entah itu STEM gitu nggih, bisa. Oke. Jadi apa itu bisa secara aktif Bapak minta kepada center tersebut untuk mengadakan kursus. Ya. Kalau menunggu dari sana mungkin agak lama juga gitu. Mbak Dini. Ya Pak, terima kasih banyak. Ini kita juga baru tahu kalau misalnya ada program yang custom program seperti ini. Iya, Jadi terima kasih banget Bapak sudah menginformasikan. Cuman kalau kira-kira request-nya kemana Pak? Kalau misalnya kayak mungkin Ibu nih Bu Titin, perlunya kan berarti sama Simeo Kitab in Language ya Pak ya. Apakah harus ke sikilnya atau misalnya seperti apa? Mohon penjelasannya lagi Pak. Bisa ke language, bisa gini Mbak kan, misalnya Ibu bahasa Inggris nih, saya kan sebagai pengawas. Jadi misalnya kan bisa juga Pak untuk materi misalnya nih tentang STEM itu apa tuh? Atau HOTS itu apa tuh? High Order Skill Mbak Gi. Nah, kan bisa minta ke center-center terkait begitu. Atau any center bisa gitu. Oke. Nah, nanti kan setelah itu kan Bapak Ibu menjadi member atau alumni daripada center tersebut. Begitu menjadi alumni biasanya nanti langsung banyak update daripada center-center terkait gitu Mbak Dini. Oke. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Itu yang tadi yang customize tadi nggih. Oke. Itu seandainya bukan customize yang kita dengan ini pengalaman kami nggih. Jadi Bapak Ibu menyediakan tempat untuk pelatihan. Jadi yang ngurusi pesertanya nggih. Kami yang mengirimkan spesialisnya. Dan biasanya kita cost sharing. Bapak Ibu nggak membayar kami dalam artian para spesialis tadi nggih. Tapi Bapak Ibu ngurusi Bapak Ibu sendiri begitu. Yang kita sebut dengan cost sharing. Asik kan? Asik Pak, asik banget. Kalau nggak salah itu juga ini Pak, si Molek waktu itu Pak Edo juga pernah menawarkan gitu Pak. Yep. Dan untuk yang psikis juga bisa Pak seperti itu gitu. Benar, semua center bisa seperti itu. Ya, monggo. Iya, terima kasih Bapak. Oh iya, satu lagi mungkin untuk yang kalau tidak salah ingat itu Bu, untuk yang pengawas itu ada programnya Sikis namanya Supervision Science Classroom Supervision, SCS, itu regional trainingnya Sikis Pak. Itu untuk pengawas juga. Tapi memang ya SCS. Science Classroom Supervision namanya. Kalau nggak salah akan dibuka sekitar bulan Juli atau apa gitu ya, tapi mungkin karena ada pandemik COVID-19, jadi ini nggak tahu ya, belum tahu informasinya lebih lanjut. Stay tune aja di Instagramnya Simeo Center. Oke, dan Simeo Sekretariat ada Pak Instagramnya? Ada kan ya Pak ya? Di slide tadi ada Mbak. Siap.
Oke, terima kasih Bapak. Kemudian, oh ini Bapak dan Ibu silahkan presensinya sudah di-share oleh panitia. Silahkan diisi ya Bapak dan Ibu dan juga jangan lupa resumenya juga untuk diisi. Nanti insya Allah akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan sertifikat Seroja yang ditandatangani oleh UPTD Tikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Oke. Oke. Aduh, Bapak ini ada ini loh, Pak. Pak, kok belum ada visualnya nih, Pak? Kayaknya ada yang ingin lihat Bapak nih secara langsung. Oke, tapi ini sudah pukul berapa, Pak? Di Bangkok 9.32 juga sama ya, Pak ya? Iya, alhamdulillah Bapak terima kasih. Ini juga request dari teman-teman juga nih, Bapak dan Ibu. Silahkan, inilah Bapak kita semua. Love, Bapak. Atau begini, Pak? Oke. Eh, Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rini. Menurut Bapak nih ya, mungkin personal apa namanya perspektif gitu ya. Apakah menurut Bapak ada yang harus diperbaiki tidak sih Pak mengenai pendidikan di Indonesia? Silahkan Pak. Waduh, pertanyaan berat sekali itu. Kalau harus pasti harus ada yang kita perbaiki, nggih. Ya. Dan mungkin harus secara sistemik begitu. Saya kira polisinya Mas Menteri sudah lumayan progresif juga, nggih. Kita bukan menolak asesmen itu penting itu. Kan kadang kita juga melihat di lapangan, nggih, apa itu ada yang enggak mungkin cara kita asesmen dan seterusnya begitu. Karena kan kita ada semacam perubahan shift, nggih, lebih pada pembelajarannya bukan pada penilaiannya. Tapi penilaian tetap perlu, nggih. Gitu. Saya kira pendidikan di tempat kita sudah lumayan bagus loh, nggih. Ada yang mengontrol selain PGRI kita ada di kemudian juga ada ombudsman yang ngurusi pendidikan juga begitu. Kurikulum kita juga menurut saya juga lumayan bagus Mbak dibandingkan negara lain kita apa? Kalau kita mengacu ya ke Singapura Mbak. Singapura sudah mungkin 5-10 tahun di depan negara yang lainnya. Ini off the record ya. Personal observation aja begitu. Saya optimis pendidikan kita akan maju Mbak. Karena banyak sekali ini pejuang-pejuang Bapak itu adalah pejuang-pejuang inian kan. Istilahnya belajar mandiri tanpa katakanlah bukan karena pengen sertifikat nothing right, tapi pengen begitu. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang istilahnya sudah mulai baik lah untuk teman-teman. Oke Mbak Dini. Iya Pak, betul. Tulisan panjang gitu. Iya. Iya, kita guru-guru militan Pak yang di virtual koordinator itu. Iya, Babi penjaga tol langit. Pendidikan, betul. Penjaga tol langit pendidikan. Baik, Bapak terima kasih atas tanggapannya. Kemudian ini Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi karena sekarang sudah jam 9:35. Oke. Jam ya Mbak selesai. Aduh Bapak, ini masih panjang banget yang raisennya banyak gimana Pak? Kurang kok. Dua lagi ya Pak ya, satu yang chat, satu yang raise hand ya Pak. Oke, oke. Mohon maaf Bapak ya. Pak ini Pak, tadi saya mendengar sepintas mengenai si Creative Camp, namun terputus-putus suaranya katanya. Jadi untuk si Creative Camp yang merupakan program dari Simeo Sekretariat ini, apakah diadakan untuk semua jenjang? Lalu kapan akan dilaksanakan tahun ini? Nah, pertanyaannya dari Ibu Gloria Elsevana. Nah, beliau kemarin juga ikut JTC program. Ya, Bu ya, saya notice. Oke, silahkan Pak dijawab tentang si Creative Camp. Baik Ibu, untuk si Creative Camp apa itu mulai tahun kemarin sudah tidak di tempat kami lagi.
Sekarang kita sudah over ke apa itu center ini sebenarnya apa lebih kepada core bisnisnya daripada Simulek ya, karena apa tuh daring juga begitu. Jadi saya sampaikan tadi untuk Creative Camp sudah lebih mengindonesia sekarang Ibu nggih. Pak Gadot lewat teman-teman di PSMK nggih mengadakan Creative Camp untuk siswa-siswa SMK dan juga untuk KKSK kalau nggak salah nggih. Camp kreatif untuk kepala sekolah, guru gitu nggih ya. Jadi anu Mbak Dini, kita sudah tidak di kita lagi, tidak di Simus Sekretariat lagi gitu. Sudah ke Kementerian Indonesia gitu. Nah, untuk yang apa untuk tingkat regional seandainya masih ada, itu sedang kita pikirkan gitu. Ya. Jadi mungkin lebih ke mana Mbak Dini kalau di Indonesia itu? Kayaknya Pak Gadot juga sering nyebar itu kan flyernya kan? Flyer. Sekarang Iya, ada, Pak. Sedang ya. diadakan. Ini namanya Camp Kreatif Guru SMK Indonesia. Di sini ada beberapa topik. Di sini kalau tidak salah ada 6. Yang pertama perhotelan, bisnis daring dan pemasaran, Internet of Things, tata boga, produksi baju APD, dan perikanan. Tapi yang saya simak gitu biasanya, kalaupun ini untuk SMK, kadang yang SMA juga bisa ikut. Jadi mungkin nanti harus ditanyakan lebih clear, lebih jelas kepada penyelenggara. Takutnya saya keliru gitu ya. Tapi kalau misalnya lihat dari yang kemarin-kemarin, SMA juga bisa ikut gitu, bisa berpartisipasi. Bahkan waktu itu pernah SMP juga ikut serta gitu, seperti itu. Namanya KKGS 2020. Ini flyernya sebetulnya sudah saya share di semua grup Jabar, Bapak dan Ibu. Bisa di-scroll mungkin ke atas bersamaan tadi dengan flyer Seroja. Gitu. Gitu, Pak. Mungkin satu lagi untuk yang raise hand ya, Pak ya. Silakan Mbak. Terakhir ya. Kita cek dulu yang raise hand. Ini ada, wow, 100. banyak yang raise hand, Bapak. Oke, saya mungkin minta bantuan Bu Farida. Bu Farida, halo. Ya, silakan Bu Farida, monggo ya, siapa aja boleh Bu, karena yang raise hand begitu banyak. Mudah-mudahan nanti ada second session dengan Bapak berkenan kembali untuk mengisi Seroja. Insya Allah. Sehat terus ya Pak ya. Amin. Ada Bu Titin Agustini Pak. Bu Dini mangga. Mangga Bu Titin Agustini, mangga. Silahkan bertanya langsung kepada Bapak Dr. Wahyudi. Halo Bu Titin. Apakah ada? Oh enggak kayaknya. Enggak jadi kayak Bu. Mungkin nunggu lama lagi. Jadi sambil ke dapur Ibu atau misalnya sambil masak mungkin ya. Oke, mungkin Pak Ilyas bisa atau siapa saja Bu Yeti. Ini ya Bu Ella juga. Baik, silahkan Bu Farida. Bu Ella Komala coba ya. Masih on nggak? Masih. Oh iya, silakan Bu. Iya. Silakan Bu Ella, selamat malam. Dari mana Ibu? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jawa Barat, dari Kepala Sekolah SDN 3 Wangunsari, Kabupaten Bandung Barat. Iya, Ibu. Terima kasih Bu sudah berkenan bergabung ya Bu. Ya, alhamdulillah, saya tadi sudah was-was apakah raise hand saya akan di... ternyata alhamdulillah bersyukur sudah sampai keringatan, ini menunggu agak lumayan lama. Saya ingin, sebetulnya pertanyaan saya tidak seberat Pak Dede Rahayu yang dari Tasikmalaya ataupun Pak Lukmanul Hakim. Namun saya yang pertama-tama ingin melepas kangen pada Pak Dr. Wahyudi yang sudah pernah bertemu di tahun 2012 pada kegiatan training lesson study. Yang keduanya dipertemukan dengan beliau tahun 2017 pada kegiatan seminar matematika. Namun saya ada sedikit sedih gitu karena pada sesi-sesi berikutnya di event atau di training Siameo itu
seringnya dibatasi oleh usia gitu ya. Jadi ketika itu saya sudah 45 tahun dan sekarang sudah sudah kepala 5. Jadinya seringnya ya amblas, tidak masuk, tidak lolos gitu Pak dari administrasi juga. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada pelatihan atau training yang sama untuk kepala sekolah? Karena kebetulan saat itu saya menjadi guru, tapi ketika menjadi kepala sekolah itu tidak ada, barangkali kalau ada mungkin usianya sudah bisa tidak ada pembatasan yang lebih muda gitu. Kan kalau melihat kegiatannya memang sepertinya ini khususon seolah-olah milik anak muda, sedangkan emak-emak sebenarnya masih bisa berdaya gitu. Mohon pencerahannya ini untuk yang terhormat Bapak Dr. Wahyudi. Saya juga salam kangen untuk Bapak. Mudah-mudahan suatu hari kita masih bisa dipertemukan. Dan terima kasih untuk host serta moderator semuanya sudah memberi kesempatan saya untuk menatap wajah beliau dan juga bertanya di sesi seroja ini. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella. Ya, baik Ibu. Usia itu kan angka sebenarnya Bu. Kalau Ibu masih ingat, kan ada apa itu guru yang pengalamannya mengajar baru 5 tahun tapi ikut dengan yang sudah 30 tahun. Sebaliknya ada yang sudah mengajar 30 tahun pengalamannya hanya 5 tahun. Ya. Jadi sebenarnya usia itu hanya angka gitu. Ibu, kalau Ibu gitu Ibu harusnya mengubah. Saya mau ke sana bukan untuk belajar tapi untuk sharing mengajar gitu. Siap Pak, siap. Lebih keren lah itu nggih ya. Kita pernah Ibu jadi waktu itu nggih alumni kita nggih kita undang untuk sharing. Ada kesempatan seperti itu. Kemudian seandainya Ibu katakanlah nggih ada pelatihan untuk kepala sekolah dan pengawas. Jadi kan kita sekarang susah mencari pengawas semuanya. Nah, kepala sekolah kan itu juga punya fungsi supervisory nggih, fungsi pengawasan. Jadi bisa masuk dalam kategori tersebut begitu. Dan mudah-mudahan biasanya itu batasnya sampai 55 tahun kalau nggak salah Ibu. Ya. Tapi sekali lagi nggih, apa sih arti daripada usia tersebut begitu. Walaupun enggak, nanti tadi seperti tadi saya sampaikan ke Mbak Dini Ibu, MKKS atau MGMP di tempat itu bisa request kepada center untuk mengadakan tadi customize program atau in country tersebut begitu. Jadi saya lihat sekarang waktu zaman kami dulu Bu kita hanya punya 2 nggih. Sekarang teman-teman melakukan kenapa hanya 2 untuk teman-teman guru? Sekarang menjadi 6 kali Bu. Jadi dalam setahun tapi itu siapa cepat dia dapat. Jadi kata ini ikut Instagram kalau perlu kirim ke sana Pak boleh nggak kita minta ini gitu. Nanti cost sharing. Bapak Ibu membayari Pak Ibu sendiri, kami membayar diri kami sendiri, ada program. Kan bersama Pak Kadot kolaborasi beres gitu. Kalau menunggu semuanya dari center terlalu lama begitu. Ya. Oke. Mudah-mudahan saya bisa menjawab Bu Ella. Terima kasih Bu. Salam kembali untuk Ibu dan teman-teman. Sukses semuanya begitu. Terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih Bu Ella atas pertanyaannya dan mudah-mudahan juga terobati kangennya kepada Bapak Dr. Wahyudi ya Bu Ella ya. Iya, terima kasih. Oke, dan untuk Pak Wahyudi juga terima kasih atas tanggapannya. Baik Bapak, seperti yang tadi dijanjikan satu pertanyaan dan satu yang bertanya langsung lewat raise hand sudah ya. Walaupun Bapak ini masih banyak loh Pak yang raise hand. Aduh, gimana Pak kira-kira yang masih mau nanya boleh ke email Bapak kah atau bagaimana? Juga boleh. WhatsApp Bapak boleh. Iya. Boleh di-share Pak WhatsApp nomornya atau bagaimana? Kan Mbak Dini punya. Ya kan saya minta izin dulu sama Bapak. Boleh.
Iya, baik Bapak dan Ibu, seperti yang tadi Pak Wahyudi sampaikan, jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, maka beliau berkenan untuk mengakomodir pertanyaan Bapak dan Ibu lewat WhatsApp secara langsung. Jadi nanti kami akan tuliskan di kolom chat WhatsApp-nya Bapak Dr. Wahyudi. Baik, Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:46, biasanya Seroja itu berakhir di 9:30, Pak. Ini luar biasa. Aduh, keren banget, Bapak. Terima kasih banyak. Eh, Semoga sehat selalu, Bapak sukses bertugas di Semio Sekretariat yang ada di Bangkok, Thailand. Bapak nggak kangen sama Indonesia, Pak? Makanan Indonesia? Kangennya apa Mbak ini terkurung di sini apa ini? Mudik nggak boleh. Kalau boleh mudik nanti juga dikurung. Iya, Pak. Gara-gara COVID-19 ini. Gara-gara COVID-19 belum boleh mudik ya, Pak ya? Belum ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, attendee atau partisipan dari Seroja edisi 31 yang kami hormati, terima kasih atas partisipasi. Mohon jangan lupa untuk mengikuti sesi-sesi Seroja yang lain ataupun program-program dari virtual koordinator yang lain seperti JTC, program pembelajaran daring, dan lain-lain, Bapak dan Ibu. Lalu kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada instruktur virtual koordinator yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini, para panitia PJ Wilayah dari KCD 1 sampai 13 dan panitia khusus dari 14-15. Tidak lupa juga kepada penyelenggara yaitu PTD Komdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan yang memfasilitasi akun Webex ini adalah Direktorat PSMK. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Saya moderator Dini Siti Anggraini pamit undur diri untuk selanjutnya diserahkan kepada host kita yang cantik yaitu Ibu Farida Sri Indratini. Terima kasih Ibu, mungkin nanti ditutup oleh Ibu saja. Baik, terima kasih Ibu Dini yang sudah membawakan acara pada hari ini. Sebagai informasi di sini kita tadi sudah mencapai partisipan lebih dari 200. Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, jangan lupa untuk bergabung di Seroja Jumat depan dan di program lainnya yaitu GTC di Kamis depan setiap pukul 19.30 sampai dengan selesai. Saya akan tutup. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bertugas dan moderator yang sudah bertugas. Saya Farida Sri Indratini sebagai host yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Wahyudi, terima kasih banyak Bapak. Ini sehat, salam semuanya. Jangan lupa yang tadi apa? Teman-teman sekolah yang punya program plastik tadi